Oke. Jadi student syndrome itu kondisi di mana seseorang itu terlalu banyak belajar. Sehingga ketika terlalu banyak belajar, banyak sekali peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan yang ada di otaknya. Gitu. Jadi begitu ada satu hal tertentu kejadiannya, lalu dia mengait-ngaitkan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan itu. Jadinya mikir sana, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Nah, terus sebenarnya yang terjadi itu apa? Gitu. Ini ada sebuah penelitian, Mas Hendra. Penelitiannya di beberapa tangganya agak panjang lah, kayak stadion apa itu, panjang, lebar dan lumayan tinggi. Ditaruhlah satu gelas di situ, gelas kosong. Lalu dari atas itu dilepas mungkin ribuan bola pingpong untuk melihat kemungkinan-kemungkinan salah satunya akan masuk atau lebih lah, ribuan bola pingpong dilepas, siapa tahu satunya itu akan masuk ke dalam gelas kosong. Ternyata tidak ditemukan satupun yang benar-benar menjadi kenyataan masuk ke dalam gelas kosong itu. Iya. Nah, overthinking itu kayak gitu, Mas Hendra. Semuanya dipikirkan, kemungkinan-kemungkinan, padahal satu pun tidak ada yang benar. Gitu. Satu pun nggak ada yang benar-benar akan menjadi realita terjadi dalam hidupnya. Tetapi karena dia terlalu berlebihan memikirkannya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, akhirnya nggak bisa tidur nih. Karena otak kemudian ada di gelombang beta yang sibuk. Sementara gelombang tidur itu ada di gelombang delta, empat lagi di bawahnya itu. Jadi gelombang beta yang sibuk, alfa, theta, lalu delta. Nah, banyak orang kemudian jadi stres nih. Begitu dia stres, kemudian ditambah nggak bisa tidur, nambah lagi kekacauannya. Aduh, saya nggak bisa tidur nih, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Stres lagi nambah ininya. Nah, kalau orang tidak bisa tidur, kan tambah lemes nih. Begitu tambah lemes, mikir lagi tentang lemesnya, nambah lagi lah semuanya. Ini yang kemudian sering memunculkan penyakit yang dikenal sebagai psikosomatik. Psikosomatik. Jadi psiko itu artinya mental, somatik artinya tubuh. Jadi apa yang muncul di mentalnya itu terproyeksi ke dalam tubuhnya, menjadi asam lambung naiklah, jantung berdetak kencang atau berdetak tidak harmonis, merasa sesak, atau mungkin semacam vertigo, atau mungkin mengalami perut yang nggak nyaman, melilit-lilit. Itu semua asalnya sendiri sebenarnya overthinking. Nah, padahal Mas Hendra, padahal ya, secara alami kita punya apa yang dikenal sebagai reticular activating system yang menyeleksi hal-hal penting aja untuk diolah sama pikiran kita. Kalau nggak penting diabaikan. Nah, tiba-tiba kita itu kayak mati. Kayak sekretaris kita mati, tiba-tiba semua surat yang masuk numpuk di mejanya si direktur. Terima aja gitu. Jadi direktur harus baca semuanya gitu. Nah, itu kayak gitulah orang overthinking itu. Sementara kalau yang normal, yang nggak overthinking, ya dia nyeleksi nih, ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak mungkin terjadi, rasionya masih main. Nah, biasanya yang bermula overthinking itu biasanya ada kecemasan, kekhawatiran akan masa depan, barulah. Terus gimana spiritualitas bisa memberikan jawaban terhadap masalah overthinking ini, Pak? Ya, kenapa saya bisa menjawab ini? Karena saya adalah orang yang pernah mengalami itu. Oke. Ketika saya mengalami itu, yang saya lakukan adalah pertama aja cuma mencoba menenangkan diri. Saya tarik nafas panjang, tapi dengan perut, bukan dengan nafas dada. Kalau nafas dada, biasanya ini terangkat. Begitu bahu terangkat pada saat kita bernafas dada itu tanda-tanda bahwa kita lagi stres nih. Tapi begitu kita tarik nafas panjangnya, dalamnya lewat perut, seketika itu nanti stresor kita menurun. Begitu stres kita menurun, maka respon di amigdala kita tuh menurun juga. Kita menjadi lebih tenang. Begitu lebih tenang, rasio kita main nih. Jadi kita, itu nggak mungkin. Hal-hal yang tadinya tidak mungkin, kita sisihkan untuk tidak kita pikirkan. Gitu. Yang tadinya ribet nih semuanya gitu. Jadi seakan-akan semua hal yang kita takutkan itu sedang berkonspirasi ketika kita kena overthinking. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Ada konspirasi pemikiran gitu. Konspirasi pemikiran. Tapi kapan kita udah tenang, itu hilang sendiri, Mas. Nah,
secara spirit kemudian yang saya lakukan adalah memberi perintah kepada sel-sel saya untuk menjadi lebih tenang. Ya, makanya saya beri perintah kepada jantung saya, paru-paru saya, pemikiran saya dengan kata-kata simpel sih Mas Hendra. Mulai malam ini seluruh tubuh saya lebih tenang, Lebih tenang, lebih damai, lebih damai. lebih pemberani. Ya, dengan itu kemudian pelan-pelan saya katakan dalam dengan nada yang damai. Nah, mungkin setelah itu lama-lama sel-sel tubuh saya mengingat pesan yang baru. Begitu dia mengingat pesan yang baru, jantung yang tadinya kadang berdetak tidak harmonis, tiba-tiba harmonis saja. Dan selama itu saya nggak pernah minum obat. Itu jadi program gitu ya Pak ya? Di program baru, karena otak kita itu mempunyai kemampuan untuk memprogram dirinya. Saya mau cerita satu hal Mas Hendra, ini Mas Hendra mungkin sudah pernah dengar ini, cerita ini. Ini cerita tentang kupu-kupu. Ada ulat sutra, kemudian membentuk kepompong, baru lahir kupu-kupu. Nah, orang sudah tahu bahwa ulat itulah yang menjadi kupu-kupu. Dulu ketika saya belum paham, saya akan berpikir ulat itu hanya tinggal menumbuhkan sayap, antena, lalu dia menjadi kupu-kupu gitu. Tapi seorang anak kemudian berpikir, anak kecil ini berpikir, kira-kira ulat itu kupu-kupu itu ingat nggak kondisinya ketika dia dulu menjadi ulat? Terus orang ilmuwan yang dewasa hanya bisa menjawab, nggak mungkin kupu-kupu bisa ingat kepada dirinya ketika masih menjadi ulat. Karena begitu si ulat membentuk kepompong, tubuh ulat itu langsung hancur. Hancur menjadi bubur. Bubur warna kuning, ada yang bilang warna kuning. Kemudian ternyata tersisa, ada satu sel sebentuk sel gitu tersisa, membentuk ulang kemudian tubuh ulat yang hancur itu dibentuk ulang menjadi bentuk kupu-kupu. Nah, yang sel tadi itu namanya imaginal disk kalau nggak salah. Nah, itu kemudian membentuk ulang tubuh kupu-kupu, berbeda jauh dengan tubuh ulat yang tadi. Nah, begitu dia terbentuk tubuh kupu-kupu, perutnya gede nih. Nah, perutnya gede itu mengandung apa yang dikenal sebagai hemolim. Gitu. Nah, cangkang yang keras berupa kepompong itu kemudian pelan-pelan dilunakkan oleh enzim yang dia keluarkan sehingga dia bisa meregangkan dirinya melalui isi perutnya itu, meregang dan dia bisa keluar jadi kupu-kupu. Nah, si anak yang penasaran ini kemudian meneliti. Jadi ketika masih menjadi ulat, diberikan rangsangan bau-bau dari RB kalau nggak salah. Nah, begitu jadi kupu-kupu, si kupu-kupu ingat dengan bau itu. Nah, itulah kemudian membuktikan bahwa sel-sel itu bisa mengingat. Nah, bahan-bahan yang tadinya berbentuk bubur itu bisa mengingat apa yang pernah diberikan ketika dia jadi ulat, walaupun habis dia hancur. Nah, ini yang kemudian membuat saya percaya dan yakin bahwa setiap sel kita itu bisa mengingat. Termasuk ketika kita diberikan vaksin, diberikan apapun, itu kan pembelajaran bagi sel imun kita untuk ingat. Nah, jadi tubuh kita ini mengingat juga perintah kecemasan. Saya takut pada ini, pada itu, pada ini. Akhirnya lama-lama setiap mendengar stimulus kata-kata tentang orang sakit ini, ada kejadian ini, langsung dia muncul semua gejala overthinking itu muncul. Nah, begitu dikasih perintah gitu, tidak overthinking, berarti saya berpikir dengan tenang, berpikir dengan damai, perintahnya baru. Nah, jadi sel-sel yang tadinya dibentuk dengan overthinking, itu kan pasti mati. Setiap sel kan akan mati. Dia mentransfer pengetahuan baru yang tidak lagi sama kayak dulu. Mulai saat ini saya nggak lagi overthinking gitu misalnya. Jadi dia sel barunya udah nggak pakai program yang lama gitu. Nah, itu sebabnya kemudian sel-sel baru itu berubah dari yang tadinya overthinking menjadi tidak overthinking lagi. Itu sih cara kerjanya di dunia ini. Jadi yang pertama mungkin dengan memperlambat dan memperpanjang nafas itu akan sangat membantu gitu ya. Yang kedua, ketika kemudian masih terjadi overthinking, kita bikin program yang baru biar direspon, biar ditangkap sama tubuh kita sebagai sebuah perintah.
tadi kalimatnya udah jelas. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kan kita sebagai orang tua tuh Pak, pengen menjaga, melindungi anak-anak kita kan. Terlebih mulai ada, oh ini bakal ada vaksin lagi nih. Kita kalau nggak nurut tuh ya gimana, anak sekolah di situ gitu kan. Di sisi yang lain kita juga nggak pengen sebenarnya anak kita tuh digitu-gituin gitu ya. Punya bayi harus diwajibkan nanti dikasih vaksin khusus bayi laki-laki usia, waduh, itu orang tua overthinking Pak. Mikir kita, aduh nanti lagi ini tuh. Gimana nih kalau misalnya Pak Wayan dimintai saran, nasihat biar kita nggak terjebak pada ketakutan, kekhawatiran harus gimana Pak? Pertama kan kita harus pahami bahwa tubuh kita itu kan belajar, Mas Hendra. Belajar dari apa yang ditemukan di alam. Kita belajar dari musim, kita belajar dari perubahan cuaca. Nah, termasuk ketika kita belajar tubuh kita, sel-sel imun kita belajar dari jenis-jenis virus baru yang akan dia dapatkan. Jadi dia boleh belajar secara aktif, ya. Jadi pada saat punya masalah baru belajar, atau dia belajar sebelum dia punya masalah besar. Misalnya nih, ada orang yang tiba-tiba aja dia kaya raya. Nah, karena dia belum pernah belajar ilmu manajemen keuangan, begitu kaya raya dia sembarangan pakai uangnya, segera sesudah itu miskin lagi. Tapi ada orang yang sejak lama sudah mempelajari, ketika saya tidak punya apa-apa, apa yang harus saya lakukan, ketika saya punya uang, apa yang harus saya lakukan. Dia belajar pelan-pelan. Begitu tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dia nggak seketika berubah jadi orang yang orang kaya baru lah gitu. Dia sudah mempersiapkan ilmunya. Nah, sama juga orang yang misalnya begini, ada anak lahir di keluarga miskin. Dia sudah tahu bagaimana bertahan hidup dengan kemiskinannya. Akhirnya lama-lama dia jadi kaya, itu biasa. Tapi ada orang kaya, anak lahir dari keluarga kaya, suatu ketika orang tuanya bangkrut dan dia harus menjadi anak miskin. Kira-kira yang bertahan hidup yang mana, Mas? Pasti adalah anak miskin betul. Yang bisa bertahan hidup. Sementara anak orang kaya nggak pernah menghadapi penderitaan. Dia belajar langsung dari penderitaannya. Ini berbahaya. Hal yang sama terjadi ketika sel-sel imun kita dipaksa berhadapan langsung dengan virus yang belum pernah dikenalinya. Tiba-tiba ada wabah aja. Nah, dia belum pernah kenalin. Nah, sama kayak dulu di Nusantara, di Indonesia kan pernah terjadi wabah kolera. Yang dianggap ini penyebabnya makhluk hitam, makhluk ilmu hitam gitulah. Padahal itu penyebabnya adalah keracunan Vibrio cholera. Nah, lama-lama orang sudah mulai kenal sama kumannya sehingga dia kebal gitu. Nah, lama-lama setelah kebal dia terbiasa nih. Nah, sama dengan virus polio. Zaman dulu fakta itu, polio banyak kena orang polio anak-anak itu. Kemudian ditemukan vaksin polio contohnya. Begitu diberikan vaksin polio, anak-anak mulai sel-sel tubuhnya kenal nih sama polio. Sehingga akhirnya eradikasi virus polio sudah berhasil. Ya, ada masa di mana Indonesia nggak pernah lagi kena polio. Termasuk campak itu sudah berhenti. Nah, tapi kan virus-virus nggak berhenti di situ. Virus juga memiliki kecerdasan untuk bermutasi, terus bermutasi. Jangankan virus, lebih gede dari virus misalnya apa? Ya sekarang kalau Mas lihat anjing berkolaborasi nih, antara anjing kampung dengan anjing gini hasilnya beda. Nah, virus bisa bermutasi, bentuk yang baru. Nah, begitu membentuk yang baru kan sel tubuh belum kenal nih. Ya, jadi silahkan pilih mau kenal langsung pada saat wabahnya muncul, atau pelajarin pelan-pelan lewat virus yang dilemahkan, yang disebut vaksin tadi. Nah, ya, terjadi vaksinasi alami apa vaksinasi buatan gitu. Kalau vaksinasi alami berhadapan langsung dengan wabahnya. Kalau vaksinasi buatan, jadi virusnya dilemahkan dulu sehingga dia kenal dengan kode gen virusnya, tapi virusnya nggak bisa bereplikasi, nggak bisa berkembang. Jadi suratnya dia tahu nih. Gitu. Ya, sama dengan kita misalnya mau belajar ilmu tentang virus komputer lebih dulu, atau biarkan virus komputer ngenain komputer kita dulu baru kita panik, tinggal pilih aja. Nah, jadi vaksinasi itu seperti itu. Nah, kalau sudah paham pengetahuannya nggak terlalu panik. Oh, nggak terlalu panik. Ya, kayak saya misalnya, saya bisa milih Mas. Kira-kira mana yang sedang misalnya
ini layak saya ikutin. Karena ada banyak banget vaksinasi. Iya, iya. Ketika saya kerja di Legian Klinik itu, bule-bule itu datang dengan banyak sekali daftar vaksin yang dia lakukan di negaranya, termasuk vaksin flu. Itu tahun 96, 97 saya udah lihat, ada vaksinasi flu. Kalau di Indonesia nggak ada orang vaksinasi flu, nggak ada. Karena virus flu di sini nggak bermasalah, kita aman kok. Tapi di sana, di daerah dingin sana, nggak tahu jenis virus flu-nya kayak apa, bisa berefek tuh. Jadi kekhawatiran orang tua bahwa nanti anakku divaksin akan gini itu, menurut Pak Wayan itu overthinking. Overthinking, karena mungkin ada juga yang menyampaikan ini itu. Kita butuh informasi kayak gini nih. Ya, kalau saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Pertama, prinsip saya adalah harus ada satu orang yang saya percaya. Pemerintah misalnya. Begitu saya percaya pemerintah, pemerintah tugasnya menjaga masyarakat. Kalau saya nggak percaya sama pemerintah, lalu saya percaya sama siapa gitu. Dan lagian kan apapun misalnya mau divaksin, mau apa, tubuh kita kan bisa kita perintah sendiri. Perintah sendiri bisa. Itu, gitu ya? Iya. Nah, anak saya juga saya vaksin, tapi nggak semua vaksin. Kalau saya pergi ke dokter swasta, itu kan banyak pilihan vaksin tuh. Nah, karena saya percayanya sama pemerintah, maka saya serahkan anak saya ke puskesmas. Apa aja sih yang dianggap paling penting sama pemerintah? Pemerintah nggak mungkin ngeluarin duit banyak untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau yang ketakutan dengan virus-virus yang lain, ya silahkan nanti dapat vaksin A, B, C, D, E ke swasta. Kalau saya percaya pemerintah udah milih-milih nih. Saya keluarin uang saya untuk ini aja deh gitu. Misalnya vaksin campak, polio, difteri, itu dianggap berbahaya bagi pemerintah dan itu bisa ditalangi sama pemerintah. Udah saya ikutin itu aja dulu deh. Terus gitu, Pak, kalau misalnya ngomong lagi soal overthinking, sejauh mana kemudian mindfulness itu bisa meredakan gejala orang yang terlalu overthinking itu, Pak? Yang pertama itu ketika saya mendengar berita-berita yang tampak mencemaskan, menakutkan, di situ saya menggunakan mindfulness-nya untuk apa? Untuk hanya mengamati, menyaksikan, tidak ikut terlibat ke dalam rasa. Karena begitu kita terlibat dalam rasa, itu bukan main lagi. Itu feelingfulness. Bukan mindfulness lagi. Kalau mindfulness kan dia pakai pikiran. Begitu kita pakai pikiran, maka logika kita bangunkan, rasionalitas kita bangunkan untuk paham ini beneran apa hoax gitu. Tapi kalau kita pakai feeling, nah udah gampang panik lah kita. Gampang panik, jangan-jangan beneran, jangan-jangan begini gitu. Kalau saya gunakan critical factor saya, Mas Hendra. Ya, critical factor itu adalah hal-hal yang membuat kita nggak gampang tertembus nih. Begitu masuk aja ke batin bawah sadar kita, udah terprovokasi dengan mudah gitu. Jadi gunakan critical factor kita, kemampuan kritis kita. Apapun kita harus skeptis nih. Skeptis tapi bukan berarti nggak percayaan. Skeptis itu artinya meragukan dulu. Kita ragukan dulu lah ya. Iya, minimal meragukan. Benar nggak sih? Gitu. Iya. Terus nih Pak, selain overthinking, kadang kita ada over lagi yang namanya oversensitif. Gitu ya. Nah itu di feelingnya itu. Overthinking, overfeeling. Kalau sudah over itu kan biasanya ya, apa-apa tuh kalau over itu nggak bagus gitu ya. Nggak bagus. Tapi kalau misalnya kalau saya gitu, kalau ngomong soal sensitivitas yang menurutku tuh kayak normal dan membantu tuh misalnya, ini habis ini pesawatnya kayaknya akan turbulensi deh, akan ada goncangan yang lumayan deh. Itu jarak 2 menit tuh kejadian. Terus misalnya kayak naik mobil gitu, ini kayaknya habis ini tuh bakal mau nabrak motor deh. Itu nggak sampai semenit gitu kejadian gitu ya. Tapi kan ada juga sensitif yang lain itu kadang terlalu ingin dipahami sama orang lain, itu kadang juga membuat kita jadi terluka sendiri gitu ya. Saya pengen belajar ilmu kehidupan yang luas, ini hal-hal seperti ini perlu untuk dielaborasi Pak Wayan. Iya. Kalau kita kayak Mas Hendra bilang tadi itu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Jangan-jangan ntar lagi terjadi begini, beneran kejadian gitu. Itu kan sesuatu yang tentang masa depan. Jadi kalau nggak kejadian ya oke lah. Kalau kejadian, ternyata udah ada wanti-wanti nih di dalam. Udah ada alarm di sana gitu. Tapi beda dengan yang Mas ceritakan tadi itu bahwa apa? Begitu nggak diperhatiin,
berarti langsung kecewa. Iya. Itu biasanya respon dari reaksi dari sebuah luka lama. Luka lama yang belum sembuh. Misalnya Bener tuh, Pak. luka pengabaian. Orang yang di masa kecilnya terabaikan, sedikit saja merasa diabaikan orang. Nah, misalnya dia nanya sesuatu nggak dijawab, langsung baper. Iya. Itu biasanya menunjukkan ada luka di masa lalunya. Oke. Nah, saya sedang menulis buku nih, Mas Hendra. Oke. Sekarang sedang 175 halaman. Salah satunya adalah tentang kapan semesta itu sedang memberi pesan karma buat kita. Nah, luka itu salah satunya. Luka pengabaian, luka penolakan, luka dibully misalnya, sedikit saja itu disinggung. Kita mau ngobrol nih, tiba-tiba orang itu mungkin sibuk aja dia. Pas kita mau deketin, dia lagi sibuk, kemudian dia pergi, kita merasa, aduh, kok gitu ya? Langsung otak kita kemana-mana. Padahal penyebabnya adalah luka masa kecil kita. Dia muncul lagi ketika ada orang melakukan hal-hal yang mirip dengan itu. Gitu. Jadi sebenarnya, kalau kita mau melihat positifnya, kapan saat kita merasa sakit hati ditinggalkan seseorang lagi, jangan-jangan itu ada luka masa kecil kita yang sedang muncul lagi untuk disembuhkan. Gitu. Jadi itu makna penting, luka karma yang muncul baru lagi itu, untuk kita tengok ulang, jangan-jangan ini adalah luka karma masa lalu saya. Itu tuh entah waktu kecil. Masa gitu. lalu tuh nggak harus ini ya, nggak harus di kehidupan yang sebelumnya. Masa harus, kecil, ya. masa kecil juga masa lalu. Ya. Kan ada anak kecil yang kehilangan figur ayah. Oh, saya tuh, Pak. Oh, bener. Ada yang kehilangan figur ayah, ada kehilangan figur ibu. Tapi yang paling ekstrim itu, saya tuh yang gampang sekali langsung reaksi itu ketika kemudian dihadapkan sama, misalnya posisinya dia di atas saya gitu. Terus kemudian dia seenaknya sendiri gitu. Misalnya kayak nyuruh tapi nggak. Kalau Pak Wayan kan misalnya, Mas Hendra tolong bla 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 gitu ya. Nah, karena ini atasan, langsung bahasanya kayak kerjakan. Kayak apa? Gitu tuh saya langsung nggak terima banget gitu, Pak. Dan saya endingnya mesti ngelawan gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh kayak menyurut emosi luar biasa gitu. Dan itu looping. Jadi saya selalu melawan atasan-atasan itu hal-hal kayak gitu. Itu karena apa? Karena mungkin waktu kehilangan figur ayah itu, kita kehilangan figur pelindung. Bisa jadi, Mas Her. Ketika kita kehilangan figur pelindung, maka kita ingin menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Orang yang ingin menjadi pelindung bagi dirinya sendiri mencoba untuk tampil dominan dalam hidupnya. Dominan nih, bener nggak? Begitu dia menjadi dominan, ada orang mau mendominasi. Langsung merespon. Oh, alah. Langsung merespon. Karena apa? Dulu aku harus kuat. Karena aku nggak ada figur ayah. Lalu tiba-tiba kehidupan ini seakan-akan ingin mendominasiku. Aku lawan gitu. Si kecil itu mengatakan, aku lawan nih dominasi kehidupan. Nah, suatu ketika setelah dia berhasil mendominasi kehidupannya sendiri, aku pemenangnya. Dia tumbuh dewasa. Tiba-tiba ada orang lain mencoba mendominasi. Siapa kamu? Kehidupan aja aku yang mendominasi. Kamu siapa? Gitu. Kayak gitu. Gimana tuh, Pak? Cara nyembuhinnya pelan-pelan gimana, Pak? Harus apa, Pak? Itu latihan lagi tuh, Mas. Latihan untuk apa? Melihat, melihat realita. Bahwa apa? Jangan lupa, Mas Chandra, ada rumus ini. Rumus pertama, bos selalu benar. Bos selalu benar. Yang kedua, kalau bos salah, balik lagi ke satu. itu harus diingat itu. Pelatih nggak pernah salah ya. Iya, itu. Kembali ke peraturan nomor 1, bos nggak pernah salah. Iya. Dalam dunia militer kan pelatih nggak pernah salah. Itu. Nah, jadi kadang-kadang itu kita setelah sadar itu masih ada, sembuhkan dulu lukanya. Terima bahwa, saya benar. Saya terluka masa kecil saya begini, dan seterusnya. Ternyata selama ini gara-gara luka masa kecil saya itu, saya jadi pemain yang beda nih. Kayak pemain sepak bola yang sudah terbiasa terus diganjal, akhirnya lama-lama kuatkan dirinya, kalau diganjal biar yang ganjal yang kesakitan gitu kan. Tapi kan tetap aja sakit kan. Nah, lama-lama nanti kita naik sedikit nih. Dari pemain karma menjadi pengamat karma. Begitu kita merasa sakit oleh perilaku dominasi orang lain, perasaan terdominasi itu muncul lagi. Nah, di situ kemudian kita, ya, aku mengerti. Kamu pernah terluka. Nah, kita mulai bicara nih. Nah, dapat rasanya, tapi rasionya nggak hilang.
Sampai kemudian setelah kita sadar itu, oh ini luka masa kecil aja gitu. Sekarang aku megang kendali, tapi juga aku pun tidak harus menjadi pemegang kendali dari semuanya gitu. Aku nggak bisa mengontrol semuanya dan orang lain pun nggak bisa mengontrol semua dalam diriku. Ada bagian yang kuizinkan dia mengontrol, ada bagian yang enggak. Ini under my control gitu. Oke. Nah, setelah lama-lama itu baru nanti naik jadi penyaksi, Mas Hendra. Begitu jadi penyaksi ya udah ngamatin aja rasa yang muncul begitu. Itu baru nggak apa-apa sih. Itu. Nah, kalau tadi Pak Wayan menyinggung tentang karma, kan ada istilah namanya paying dues ya. Jadi kita itu kayak ya benar-benar harus melakukan banyak kebaikan untuk menebus itu semuanya gitu. Ya. Kalau di dalam kisah Mahabharata, kalau nggak salah nih, siapa nih yang ayahnya Kurawa, Destrarastra ya? Drestarastra Iya, ya. Destrarastra. Itu tuh sampai menutup matanya Istrinya gitu yang kan. menutup mata. Istrinya? Istrinya yang menutup Oke. mata. Nah, dia sedang ngelakuin apa sih, Pak? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita itu yang kemudian oh ternyata kehidupan tuh nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu ya. Nah, saya pengen ini nih dielaborasi secara lebih serius, lebih utuh gitu, Pak. Iya, Destarastra itu lahir dari hubungan antara Resi Wyasa dengan Dewi Ambika. Ambika nutup mata. Ketika Ambika nutup mata karena ketakutan melihat wajah serem Resi Wyasa, anak yang lahir kemudian buta. Jadi itu simbol bahwa apa? Simbol bahwa tubuh yang melayani jiwa. Jadi Resi Wyasa itu kita anggap rohani kita. Ketika ada hubungan antara jasmani dengan rohani, tapi didasarin oleh sifat-sifat buta. Buta itu artinya nutup mata, sifat-sifat kegelapan, maka yang akan lahir adalah apa yang dikenal sebagai dalam diri nih, sifat-sifat rajas. Rajas itu artinya ambisi. Jadi kalau kita full dikendalikan oleh dorongan buta itu materi, dorongan jasad, fisik, maka akan muncul sifat-sifat ambisius, rajas, oleh kebutaan itu tadi. Kemudian yang kedua lahir namanya Pandu. Itu Dewi Ambalika itu lagi tidak berani merem, takut anaknya buta, tidak berani merem, tapi dia pucat, ketakutan. Lahirlah Pandu dengan wajah pucat pasi. Itu simbol dari apa yang disebut dengan keengganan, kemalasan. Nah, jadi dalam diri kita tuh ada 3 hal nih. Kemalasan, bisa, ambisius, berlebihan juga berbahaya. Tapi yang terakhir ada dayang-dayang yang melayani Resi Wyasa dengan penuh bakti. Lahirlah yang disebut Widura. Nah, Widura itu simbol kebijaksanaan. Nah, sehingga di dalam diri kita ada 3 hal nih yang mungkin muncul. 3 sifat. Sifat yang malas, atau sebaliknya sifat yang ambisius. Nah, dan di tengah-tengah itu ada sifat yang disebut sifat bijaksana. Tahu kapan malas, tahu kapan ambisius. Nah, kalau kita mengikuti dorongan ambisius, lagi-lagi nih, si prianya bernama Drestarastra, istrinya Gandari, nutup mata. Jadi buta ditambah buta, itu artinya apa? Mata hatinya ketutup, tubuh fisiknya ketutup. Jadi sifat duniawi ditambah mata hati yang ketutup, lahirlah kaum Kurawa. Duryudana itu artinya sifat-sifat yang jauh dari kesatria. Nah, jadi kalau kita didorong oleh dorongan-dorongan ambisius, sudah ambisius dorongan dari dalam batinnya, didorong pula oleh hormon-hormon yang berkenaan dengan keinginan-keinginan duniawi. Yang terjadi adalah muncul sifat-sifat Duryudana, tidak kesatria. Misalnya apa? Bermain licik, korupsi. Nah, itu kaum-kaum Duryudana itu. Nggak mau pakai jalan yang benar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu kaum-kaum Duryudana. Dursasana, tidak menjalankan apa yang menjadi etika sasana. Sasana itu artinya kewajiban, juga aturan-aturan seorang pemimpin, pejabat, nggak dipakai itu. Itu namanya Dursasana. Jauh dari kepemimpinan, jauh dari sifat-sifat pejabat yang sebenarnya gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Kehancuran terjadi. Gitu. Nah, itu yang perlu kita hindari kalau kita mau bebas dari itu. Nah, ya gitu. Kembali lagi soal oversensitif gitu. Mungkin saya termasuk orang yang
sensitifnya itu terlalu gitu, sehingga kadang ketemu sama orang ya, menurut orang lain tuh, oh ini figur top gitu ya, ini nggak tahu kenapa gitu. Aku tuh kayak, orang ini kebusukannya di sini, kayak gitu tuh kayak natural gitu Pak. Bahkan misalnya kayak, ini ada orang gitu, oh itu ngebicarakan jelek aku gitu, dari jarak jauh tuh, aku tuh kayak tahu gitu. Oh, peka. Nah hal-hal kayak gitu kan kadang juga bikin apa ya, bikin menderita bagi pikir positif juga gitu kan. Tapi enggak, ini malah justru kebalikannya gitu. Saya sering dihadapkan situasi kayak gini gitu Pak. Nanti orang kayak gini tuh mesti kayak gini, dan itu sering kejadian gitu. Itu gimana ngelolanya Pak? Ya, prinsip hidup ini kan semuanya tentang simetrisitas Mas Hendra. Kupu-kupu diciptakan simetris. Banyak hal dalam hidup ini diciptakan simetris. Nah, intinya kita ada di titik tengah nih. Ya, begitu kita lewat, sudah agak miring namanya itu. Contoh misalnya, eling dan waspada, waspada bagus. Tapi begitu kita over waspada, itu tadi. Sedikit saja dibicarakan, kita langsung nih alarmnya peka banget nih. Akhirnya sama loh kayak gitu. Begitu kita masuk airport, mau lewat itu, padahal apa? Nggak ada apa-apa, yang ada cuma gigi palsu gitu. Logam gitu misalnya kan. Segala logam diperiksa sama mesin, saking dia sensitifnya. Sedikit ada orang membicarakan kita, respon kita langsung terancam. Gitu. Ya, prinsipnya kan ketika kita merasa terancam, maka kita pasti akan menoleh kepada ancaman itu. Ini mirip seperti orang yang takut pada hantu, ya. Begitu ada melambai-lambai bayangan di kuburan, langsung lari, padahal itu bayangan dari pohon pisang misalnya gitu. Karena dia langsung merasa terancam. Nah, kenapa gampang merasa terancam? Mungkin di masa kecil nggak ada sosok figur pelindung, sehingga merasa terancam lagi gitu. Ini harus dibalikin nih. Teman-teman yang live di YouTube, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan ya. Kita interaksi dengan Pak Wayan Mustika. Ini ada pertanyaan bagus dari teman-teman. Pak Wayan, kalau dalam perspektif spiritual, mungkinkah overthinking itu muncul karena kita terlalu ingin mengatur kehidupan dan kurang belajar percaya pada proses kehidupan? Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, salah satunya seperti itu. Kenapa kita ingin mengatur kehidupan? Karena kita tidak ingin diatur. Kenapa kita tidak ingin diatur? Karena kita merasa sesuatu itu mengancam kita. Kalau saya diatur oleh itu, maka saya kehilangan kebebasan, kehilangan kenyamanan, kehilangan ketenangan dan sebagainya. Sehingga daripada saya yang diatur, maka saya ingin mengatur dia. Begitu saya ingin mengatur dia, sedikit saja ada hal-hal negatif mau datang, udah kepikiran kita, jangan-jangan ini ngatur saya, ini ngatur saya. Nah, kan misalnya penyakit ini. Kan kita merasa penyakitlah akan mengatur kita. Kalau saya sakit ini, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, sakit ini, nggak bisa itu. Kita rasa penyakit-penyakit itu menjadi ancaman, overthinking lagi ini. Nah, misalnya kalau kita berpikir bahwa kalau saya kaya nanti, wah ini nyari saya. Lama-lama bisa berpikir, aduh enakan nggak kaya ya. Benar. Bisa juga bisa begitu. Ada loh orang kayak gitu. Ada takut kaya tuh ada. Iya. Karena orang yang kaya di sana tuh bingungnya dikejar-kejar pajak terus. Bingung ngumpetin nih, disimpan di aset produktif yang apa, biar nggak ketahuan bagaimana. Akhirnya yaudah deh nggak kaya aja. Iya. Sekarang aja orang takut beli emas kan. Iya benar. Jangan-jangan emasnya ini nanti emas palsu nih gitu. Takut lagi nih beli emas. Terus diapain nih uangnya? Oh taruh di rumah aja. Nanti kalau inflasi terjadi gimana? Kacau nih, error semua. Ini tema menarik sekali karena gini, orang yang di fase tertentu itu terkadang ketika kemudian dia misalnya udah punya 10 digit gitu ya, 11 digit gitu. Tapi kalau dia belum siap, ya nggak tahu, belum siap secara mental atau spiritual, itu justru dia hanya menuruti perut sama nafsunya saja gitu. Tapi ketika kemudian katanya udah bener-bener mateng, udah siap secara mental, secara spiritual, secara apapun, mau 17 digit, mau berapapun, udah nggak kayak gitu seperti yang contoh pertama tadi gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan gitu ya, sehingga kemudian kita menerima berapa saja kita sudah
seperti tadi Pak. Gimana Pak? Ya, benar Mas Hendra. Ada dua orang yang gelisah dalam hidup ini. Ya. Orang miskin yang tidak siap kaya, itu bisa gelisah. Orang kaya yang tidak siap miskin, itu juga gelisah. Sama gelisahnya. Bener banget tuh. Ya, tapi orang yang tidak pernah merasa ini milikku, agak tenang. Jadi dia sadar bahwa berapa sih yang kubutuhkan ini. Gitu. Untuk apa sih aku punya ini, apa aja sih kebutuhanku. Gitu. Sehingga ketika dia sudah punya kebutuhan cukup, dia nggak penting apa-apa lagi. Nah, kita masuk nih ke wilayahnya, apa namanya itu? Ke wilayahnya hierarchy need of Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, makan, minum, rumah, dan sebagainya. Udah, dia cukup nih. Oh, uangku kayaknya cukup untuk makan 7 keturunan. Artinya kalau 7 keturunan dia masih mati pun dia bisa makan gitu. Udah cukup nih, udah nggak usah nyari apa-apa lagi lah. Dia akan pindah ke kebutuhan berikutnya. Kebutuhan akan safety. Misalnya jangan-jangan nanti kalau aku ada apa-apa, nggak punya sesuatu untuk cadangan. Punya tabungan, asuransi, dan sebagainya. Kalau dia udah punya, dia akan pindah ke love, belonging need. Nah, udah, aku udah habis waktuku untuk kerja, kekayaan udah cukup, maka aku harus fokus nih kepada belonging need. Itu apa? Kebutuhan untuk menikmati kebersamaanku dengan keluarga. Maksudnya di sini nih. Ya, kenapa? Urusan uang udah beres, urusan seleksi udah beres, sekarang saatnya aku kembali ke keluarga aku yang dulu lama sering-sering kutinggalkan karena aku harus kerja keras nih, gitu. Jadi dia main di sini nih. Setelah selesai di sini, oh hubungan dengan keluarga udah beres, anak-anak sudah bertumbuh besar, udah beres, berarti dia mulai masuk ke esteem need. Dia menemukan harga dirinya. Harga diriku di mana sih, gitu. Atau mungkin